Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Jual ganja melalui medsos, 2 pelaku ditangkap. Pemkot Cilegon kirim bantuan untuk korban bencana di Sumatera. Siap bertanding di SEA Games, timnas sepak bola putri berangkat ke Thailand. Pemerintah Kota Cilegon mengirimkan bantuan logistik untuk korban terdampak banjir bandang di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Bantuan dibawa dengan menggunakan truk milik BPBD dan Satpol PP Kota Cilegon. Bantuan yang dikirim yakni 2 ton beras, pakaian, obat-obatan, alat keperluan perempuan dan bayi. Bantuan yang dikirim merupakan hasil donasi masyarakat Kota Cilegon dan dikirim melalui jalur laut, melalui Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta, menggunakan kapal milik TNI Angkatan Laut. BPBD Kota Cilegon juga membuka posko bantuan untuk meringankan beban korban terdampak bencana alam di 3 provinsi itu. Hingga kini berbagai logistik termasuk bahan kebutuhan pokok masih terus mengalir menunggu giliran untuk didistribusikan ke wilayah terdampak. Bantuan itu dari unsur OPD ya, semua OPD, kemudian BUMD, ada dari masyarakat juga, dari perusahaan juga. Jadi sebagai donaturnya lengkap ya. Dan kalau untuk perusahaan ada juga yang langsung mengirim ke sana. Kemudian bantuan yang sudah terkirim gitu ya, yang sudah terkirim itu beras ini kurang lebih 2 ton. Kemudian ada mie instan itu 240 dus. Kemudian ada air mineral, kemudian juga ada perlengkapan bayi ya, makanan dan pakaian. Kemudian ada pakaian orang dewasa, kemudian ada kasur, ada kebutuhan untuk spel mandi ya. Ada minyak goreng, kemudian biskuit, obat-obatan, dan sebagainya. Musibah di Pulau Sumatera, baik Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, alhamdulillah antusias dari masyarakat, dan juga dari teman-teman industri, dan juga dari OPD juga alhamdulillah naik support juga, teman-teman juga luar biasa, teman support. Jadi alhamdulillah kita bisa memberangkatkan hari ini ada 6 mobil, tapi masih mungkin 1-2 mobil lagi yang belum termuat, nyusul mungkin. Jadi alhamdulillah kami ucapkan terima kasih, apresiasi pada seluruh pihak yang telah membantu terselenggaranya agenda pada hari ini. Selain logistik, Pemkot Cilegon juga mendonasikan uang tunai untuk digunakan memenuhi kebutuhan korban terdampak bencana hidrometeorologi tersebut. Ariel Maranus dan Najir Ramadan melaporkan dari Kota Cilegon. Melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Polisi Republik Indonesia memberangkatkan 219 personil khusus untuk percepatan penanganan bencana yang terjadi di wilayah Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Ratusan personil diberangkatkan dengan menggunakan pesawat sewaan. Tim gabungan ini terdiri dari Brimob, Sabhara, tim DVI, para medis, hingga petugas trauma healing yang dipersiapkan untuk menangani dampak bencana secara cepat dan terukur. Tak hanya ratusan personil, pesawat juga membawa sekitar 3,8 ton perlengkapan pendukung mitigasi, mulai dari perlengkapan medis, peralatan evakuasi, genset, serta bantuan logistik untuk kebutuhan warga rentan di lokasi bencana. Bantuan berasal dari Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat, dan Polda Banten.
Dalam penugasan ini, tim akan difokuskan untuk mempercepat pencarian korban hilang, memulihkan akses transportasi darurat, mendukung pengungsi, dan mengidentifikasi korban bencana melalui prosedur DVI. Polda Sumatera Utara nanti akan menerima personil-personil yang memiliki kompetensi dari Satuan Brimob, kemudian dari Sabara, kemudian juga dari DVI, juga teman-teman dari semua unsur yang dibutuhkan kompetensinya untuk memitigasi bencana alam. Harapannya adalah semua personil ini bisa bermanfaat dalam rangka pasca bencana alam dan kemudian masyarakat juga bisa merasakan khususnya dalam mencari para korban, bisa mengidentifikasi para korban termasuk dari DVI dan kesehatan juga mampu memberikan kesehatan layanan kepada masyarakat. Selain personil lapangan, Polri juga menyiapkan tim komunikasi dan pengamanan untuk memperlancar arus bantuan dan koordinasi di posko utama. Personil dijadwalkan bertugas hingga kondisi lapangan stabil dan layanan publik kembali pulih. Keberangkatan ratusan personil ini diharapkan mempercepat proses mitigasi pasca bencana dan memulihkan aktivitas warga di wilayah terdampak. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Pasrah, itulah yang diungkapkan sejumlah pedagang menanggapi naiknya harga-harga sayur mayur di pasar tradisional Ciledug, Kota Tangerang. Lebih dari 1 pekan, harga sayur mayur dan kacang-kacangan di pasar ini terus mengalami kenaikan harga antara Rp10.000 hingga Rp30.000. Seperti harga cabai rawit merah yang naik dari harga Rp40.000 menjadi Rp70.000 per kilogram. Cabai merah keriting naik dari harga Rp50.000 menjadi Rp70.000 per kilogram. Sedangkan cabai hijau naik dari Rp30.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Tidak hanya cabai, bawang merah juga mengalami kenaikan harga dari Rp45.000 menjadi Rp55.000 per kilogram dan kacang tanah naik dari Rp30 menjadi Rp40.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga seperti ini rutin terjadi setiap akhir tahun. Kenaikan harga disebabkan berkurangnya pasokan dari petani, dampak dari cuaca buruk. Ada. Orang hampir tiap tahun sih, setiap ada mendekati Natal pasti barang pada naik, itu kayaknya udah kebiasaan. Ada pengaruh cuaca buruk? Kalau cuaca yang jelas ya ada ngaruh, kan karena banyakan dari kemarin kita banjir ya, otomatis pasokan berkurang ya, barang naik gitu. Apa aja? Semacam cabai, bawang pada naik semua. Kacang tanah naiknya banyak banget, kacang-kacangan. Kalau cabai rawit merah itu naik dari harga berapa ke berapa? Dari Rp40.000 sekarang jadi Rp70.000. Akibat kenaikan sejumlah kebutuhan pokok, para pedagang mengalami penurunan omset dan mendapat banyak keluhan pembeli. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang.